Jumlah massa yang diteliti terdiri dari 10 orang, sedangkan skala buku yang menjadi pilihan mereka terdiri dari, maksudnya sanggup membeli berapa buku ya, kita kelompokkan menjadi kurang sama dengan 2 buku, 3 sampai 4 buku, 5, 6 buku, 7, 8 buku, dan lebih besar dari 8 buku atau 9 dan 10 dan seterusnya. Nah, masing-masing skala buku ini kita beri ranking. Kurang dari sama dengan 2, 1, 3, 4 buku 2, dan seterusnya. Nah, peneliti menduga akan ada perbedaan dalam pemilihan skala buku karena berkaitan dengan ketersediaan modal. Ya, maksud saya uang, maksudnya uang ya dari mahasiswa tersebut, serta efisiensi dari buku itu. Nah, hipotesanya proporsi 1, 2, 3, 4, 5 masing-masing skala buku itu sama. H1-nya paling sedikit ada sepasang P yang tidak sama. Taraf pembiasaan di sini, nah kalau tadi biasanya 0,05, di sini 0,01. Kita buat tabelnya ya. Artinya yang kita kerjakan itu sebenarnya sudah mengikuti prosedur yang tadi diceritakan, ditulis di slide sebelumnya. Nah, ini dari 10 mahasiswa yang lebih kecil sama dengan 2 itu tidak ada. Ya. Yang 3-4 buku 1, 5-6 buku 0, 7-8 buku 5, lebih besar dari 8 buku itu tidak ada tanda sama dengannya ya, itu sama dengan 4. Tadi rankingnya sudah ya, di ranking kalau lebih kecil sama dengan 2, 1 dan seterusnya. Kemudian kita hitung F0x. Kita coba lihat rumusnya ke atas ya lagi. Jadi F0x adalah sekali lagi sebaran frekuensi kumulatif di bawah 0. Jadi jumlah kumulatifnya ya. Jadi berdasarkan rankingnya kalau situ ya, sekali lagi 1 dibagi 5, 2 dibagi 5, 3 dibagi 5, 4 dibagi 5, dan 5 dibanding 5. Kemudian SN-nya itu kumulatif dari jumlah pemilihnya. Kita lihat dulu di sini. S0, SN adalah sebaran frekuensi kumulatif dari pengamatan ya. Oke. Jadi jumlah pemilih yang ranking 1 kan 0, berarti 0/10. Kemudian yang 3 buku kan 1, 1/10 ya SN-nya. Kemudian 5-6 buku 0, tapi kan jumlah kumulatif kan ya. Jumlah kumulatifnya adalah tetap 0 ditambah 1, 0/10 ditambah 1/10 atau 1/10. Kemudian yang 7-8 buku 5, kumulatifnya adalah 1/10 ditambah 5/10 atau 6/10. Dan lebih besar dari 8 tentu saja 6/10 ditambah 4/10 atau 10/10. Kemudian kita kurangkan nilai F0 dikurangi SN, maaf tadi bukan S0 ya. Tentu saja 1/5 kurangi 0/10, 1/5, atau ditulis di sini supaya persama pembilangnya sama ya. Itu dibuat 2/10. Kemudian 2/5 dikurangi 1/5 kan 4/10 dikurangi 1/10, 3/10. Kemudian 3/5 dikurangi 1/10 atau 15, maaf, 6/10 dikurangi 1/10, 5/10. Kemudian 4/10, 20 per 10, maaf dikalikan 4, 16 ya. 16/10. Nah, ini mungkin yang baris ke ini keliru ya. Jadi kalau 4/5 kan dikalikan 2 kan 8. Oh benar ya, maaf. 8/10 dikurangi 6/10, 2/10. Oke. Jadi kita lihat yang paling kanan, F0x dikurangi SNX. Kesimpulannya kalau kita lihat yang maksimum itu adalah 5/10 atau 0,5. Dan kita lihat di tabel E ya, di segel 1997. Nanti ini di segel ini buku yang saya tuliskan nanti di bagian referensi. Ya, silakan nanti dicari.
untuk N10 dan D05 harga P-nya itu lebih kecil dari 001. Ya, kita lihat nanti di tabel. Sehingga kita tolak H0 ya, dan terima H1. Artinya terdapat perbedaan yang sangat nyata dari mahasiswa dalam hal memilih buku menurut skala buku tertentu. Coba kita lihat ininya. Jadi kalau Anda lihat ya, ini nilai, sebentar, ini berarti kurang, harga P-nya itu lebih besar ya, bukan lebih kecil di sini, maaf. Ini memang contohnya kurang teliti saya membuat ininya. Jadi ada 0,41 ya dari S10. Kemudian, oh keliru saya, maaf. Harusnya yang sebelah sini ya. Ini kan 0,01 signifikansinya ya. Ini kurang pas ini. Ya. Oke, nah sejauh ini ada 3 itu, nanti akan coba salah satu PR-nya atau tugasnya nanti Anda bandingkan dengan perhitungan melalui SPSS, atau saran saya sih nanti pakai R statistik ya. Nanti akan kita bahas di suplemen pertemuan ini. Oke, sekarang kita lihat yang keempat atau yang terakhir, yaitu one sample run test, yaitu untuk menguji kerandoman data yang berasal dari sampel tunggal dengan data berskala nominal. Ini jarang dipakai memang, hanya sekedar untuk diketahui saja. Ini prosedurnya, ya kita langsung saja ke pengerjaannya. Ya, cukup panjang ya prosedurnya. Contoh ya, sekeping uang logam dilempar sebanyak 20 kali. Ya, menghasilkan urutannya begitu. G, G, A ya, A angka, G bagian belakangnya ya. Jadi angka dan gambar, maaf, gambar dan angka. Kemudian dari 11 run yang di atas itu ada G, kemudian run kedua dan seterusnya. Ya. Nah, hipotesanya ini random, ya, sifatnya random. Tentu saja hasilnya tidak random. Nah, dari data eksperimen tadi diketahui R-nya itu 11, yang besar ya. Kemudian harapannya tentu saja N1, N2-nya 10-10 muncul ya, karena kalau random kan bias dari 20 harusnya 10-10. Karena probabilitas keluar angka dan gambar sama. Kemudian dari tabel diperoleh ya, untuk 11 itu 6 ya. Kemudian R pengamatan yaitu 11 tadi ini lebih besar dari F tabel. Karena lebih besar maka tolak H1, terima H0 ya untuk alfa ini. Artinya peluang menjual gambar dan angka berdistribusi acak atau random. Nah, ini kira-kira di sini ya. Tadi nilai 6-nya yang tengah ini. Ya. Oke. Ini memang yang kita lakukan itu semuanya masih dengan perhitungan manual. Dan Anda harus bisa menghitung secara manual. Nanti di praktikum atau di tugas-tugas ya, Anda mungkin masih diminta manual ya. Tapi kalau nanti ujian itu sudah diharapkan pakai software. Nah, softwarenya ini yang saya sebut itu dengan R statistik ya. Ini contoh untuk binomial tes dengan R. Perintahnya sederhana sekali ya, hanya diketikkan seperti itu. Binom titik tes, n sukses, n trial, dan P-nya. Keluar hasilnya nanti. Ya, saya harapkan Anda mencoba ini, karena salah satu dari kompetensi sarjana teknik industri di masa depan, dia harus pandai menganalisis data, terutama dengan R. Itu direkomendasikan oleh BKSTI, Badan Koordinasi Pendidikan Sarjana Teknik Industri di Indonesia.
Nanti kakak angkatan Anda itu ketika ngambil mata kuliah analisis multivariat itu juga semua tugasnya pakai R. Ya isinya coding kan. Jadi memprogram, tapi sebenarnya semuanya sudah tersedia open source di internet. Hanya sekedar kopas kemudian menyesuaikan dan tentu saja mengetahui apa yang Anda ketik ya. Kalau hanya kopas ya nggak ada gunanya. Ini ya beberapa perintahnya. Ini untuk yang uji Kolmogorov agak lebih banyak ya. Kira-kira begini. Ya, nanti tinggal dicoba, harus mencoba ya. Mumpung banyak waktu di rumah libur dalam tanda kutip ya. Kalau harus kampus kan harus siap-siap. Kalau ini kan dengan di rumah tiduran itu bisa. Oke, begitu. Oh ya, sebentar sebelum pekan depan kita lanjutkan ini ya. Parametric test untuk sign test dan one Wilcoxon sign test. Kemudian kita lanjutkan untuk 2 sampel, untuk lebih dari 3 sampel, dan yang terakhir rank correlation coefficient atau yang pengujian korelasi. Ini buku yang saya pakai tadi. Yang pertama itu adalah non-parametric test for the behavior science. Ya, ini yang Sidney Siegel tadi, Siegel 97, ini buku kuno dulu waktu saya S1 pakai ini. Ya, kemudian yang kedua pakai Montgomery dan yang ketiga pakai Walpole. Kemudian ada 2 alamat web yang saya ambil untuk kuliah hari ini. Begitu. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan lewat WA atau jangan lewat WA ya, karena kita sudah punya Google Classroom, ditanya lewat situ, nanti akan saya jawab juga lewat situ. Oke, selamat belajar lebih lanjut.